Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya habis tadi kita bahas guru gembul. Kali ini saya akan membahas video-video Harry Pras ya. Ini saya udah terlanjur gerah. Ini semua ulama mereka serang gitu loh, bukan cuma habaib aja. Di sini bukan soal fanatik habaib atau apa gitu ya. Tapi coba Anda cek di sini ya. Oke, di sini. La illallah. Close dulu ya. Coba siapa aja yang mereka serang? Banyak. Semua ulama yang bisa dijatuhkan akan dimanfaatkan baik dengan situasi politik ataupun dengan cara apapun ya. Jadi ini orang menghalalkan segala cara untuk melemahkan Islam, menyesatkan orang dari sesuatu jalan yang lurus gitu loh, yang sebenarnya gitu loh. Jadi intinya untuk melemahkan umat aja. Nanti nyambungnya dia ke si guru gembul nanti itu 11-12. Oke, numerologi Al-Quran yang akan kita bahas hari ini adalah 1044 ya. Di sini ini video yang ini nih, ini kan 10 jam yang lalu ya. Sekarang kan Idul Adha. Nah, tuh 6 Juni ya, Idul Adha sekarang. Idul Adha 10, astagfirullahaladzim. Sekarang Idul Adha. Sorry saya pause dulu. Baik, lanjut. Oke, 1044 ya, kita masuk ke surat. Di sini ada time delay yang saya baca. Delaynya 1 detik. Jadi kalau kita buka, balik lagi ke sini. Kalau kita buka ini, di sini kan 1043 ya. Tapi kita lihat di sini 1044. Kita cek aja dulu dari sini. Pertama, surat 10 ayat 44, ayat 44 ya. Oke. Nih. Di sini kan gini. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Itu sindiran pertama. Sindiran keduanya adalah dari ayat 42. Tuli kan. Terus buta. Tuli dan buta. Kita cocokkan lagi numerologinya dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1 dan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Untuk mencocokkan, kita ambil di surat Al-Baqarah ayat 18. Oke. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Tuh. Tuli, bisu, buta. Oke, segitu dulu bentar. Oke, lanjut ya. Barusan saya udah habisin pakai numerologi Al-Quran ini di komennya. Oke, jadi yang saya mau bahas di sini, kita lanjutkan. Tadi kita merujuknya ke 10:44 detik ya. 10 menit 44 detik. Nah, ini saya kasih ayat ini 42 sampai 44 ya. Seperti yang kita tadi bahas, sorry. Oke. Nah, ini saya di sini tambahkan lagi ke time delay 19. Di sini kan kombinasi angkanya, kalau 1 ditambah 0 itu sama dengan 8. 1 tambah 0 itu, astagfirullahaladzim, diganggu syaiton. Maaf nih, saya ada gangguan sihir. Saya nggak bisa menjelaskan seperti apa. Tadinya saya nggak mau liatin ini sih, nggak mau liatin saya diserang secara mistis sama orang-orang zalim di rezimnya Jokowi itu.
sorry. Jadi kita lanjut. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka rujukan ayatnya adalah 18 karena ini bukan penjumlahan ya, kan ini menit dan ini detik. Jadi kombinasinya ada 18. Dalam Al-Quran menggambarkan karakter watak si Harry Pras ini. Mereka tuli, bisu, dan buta. Itu pakai metode yang lain juga gitu sama jawabannya. Kayak yang tadi kita bahas. Time delay-nya 19. Time delay-nya 1 detik. Maka katanya kan astagfirullahaladzim. Sorry, saya pause dulu. Oke, lanjut ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab, diberi ilmu gitu ya, diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka, itu kan. Jadi si Harry Pras ini ataupun ulama-ulama yang lainnya yang akan dia perlihatkan seperti yang di NU, nah itu tuh ada yang mempunyai hati yang kotor, dia nggak berkaca sama dirinya sendiri. Saya bukan mau menjatuhkan Habib atau ulama yang lain, tapi memang jika itu benar saya akan katakan benar, dan jika salah saya akan katakan salah. Untuk soal Habib, saya nggak menyinggung soal Habibnya ya, saya nggak tahu nih yang nggak tahu nih yang nanti ada 2 orang yang dia sebut Habib dan saya tidak mengenali 2 orang ini gitu, karena saya kan bukan pengikut Habib ya gitu. Tapi dua kesalahan bicara dari 2 orang ini ditumpukan kepada Habib Rizik dan yang lainnya gitu. Nanti kronologisnya gitu kalau kita baca semuanya, baca video dia. Oke, di sini saya kasih sindiran lagi. Di sini kan soalnya kan Al-Quran juga yang membuktikannya ya. Al-Quran yang menyindir dia, bukan hanya saya aja. Nih, dia kan bikin judul ya. Dia bikin video satir judulnya gitu. Judul video satir gitu kan. Judulnya satir banget, coba lihat deh. Judulnya. Harry Pras taubat di hari Idul Adha. Wajib ikut habaib. Itu sindirannya satir banget kan. Jika tidak ikut habaib sesat. Itu untuk framing kepada Habib Rizik dan yang lainnya gitu. Ini pakai total video ya, pakai yang total video, total durasi video, numerologinya itu. Nah, terus saya di sini suruh dia buat minta maaf di depan ininya, di depan semua pengikutnya gitu ya, sengaja biar pengikutnya juga sadar ini orang ini tuh misinya memecah belah Islam, biar kepentingan politik ataupun apa namanya rezim yang berkepentingan gitu ya bisa masuk. Ke negeri kita dan mengacak-acak umat Islam serta menguasai seluruh undang-undangnya. Oke. Nih ya. Nih saya liatin dulu. Nah ini yang saya maksud nih. Nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahli bait Nabi, ente juga sesat. Saya nggak tahu Habib ini siapa ya. Saya nggak tahu Habib ini Habib siapa, karena saya bukan pengikut habaib. Tapi ucapan dari Habib ini nggak tahu Habib beneran apa bukan ya. Soalnya kan kata Habib Rizik juga ada nasab palsu tuh, yang ngaku-ngaku Habib, yang ngaku-ngaku habaib. Gitulah. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat.
Habibnya saja baca walillah ilham. Nah ini yang kedua, orang yang kedua ada kesalahan di pengucapan, dia limpahkannya ke Habib yang lain. Tabat ya babil Habib, tabat ya babil Habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Kacau. Ya Allah, ikut Al-Quran tapi tidak ikut habaib maka sesat. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Nah, ini menggunakan potongan video-video di dalam apa ya, perselisihan politik loh. Yang soal dia diserang buzzer kan, Habib Rizik diserang buzzer ataupun ya mengikut rezim Mulyono kan, Anda tahu sendiri. Oke. Kita potong dulu, kita percepat. Coba perhatikan apa yang dia katakan. Sebenarnya wahai Habib, ya Allah, saya ingin meminta maaf kepada seluruh habaib bahwa saya tidak ingin ikut Habib. Saya tidak. Monyet, teriak monyet. Siapa yang sesat sebenarnya wahai Habib? 242 ya. Siapa yang sesat sebenarnya wahai Habib? Gitu kan. Nah, di sini Allah menyindirnya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kan dia kan mencampurkan kan dua kesalahan orang yang berbeda dilimpahkan kepada orang yang berbeda. Itu kan namanya mencampur adukan gitu. Sedangkan dia menyembunyikan kebenaran. Itu video dipotong-potong. Itu kan hasil provokasi ke para habaib soal model apa tragedi KM50 gitu kan, dan yang lainnya lah. Ada sebab-sebabnya gitu kenapa bisa sampai ngomong kasar seperti itu. Sekarang kita ke menit 22 detik. Nah di menit ini, di sini dia menyorot soal perbedaan amalan. Jadi kan kalau di sebagian umat Islam itu kan mengenal kata bid'ah ya, dan sebagian umat Islam saya yakin akan mengatakan ini bid'ah gitu. Soalnya potongannya seperti ini. 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Bermacam-macam dongeng, banyak malah di antara. Oke. Saya di sini bukan mau menyorot Habib Rizik ataupun Habib Al-Atas ya. Tapi yang saya mau sorot di sini, dia memotong-motong video itu gitu. Padahal setiap furu itu kan punya ajaran yang berbeda. Tidak oke lah, filosofi sederhananya nggak sama lah NU sama Persis gitu ya, ataupun sama Muhammadiyah itu kan nggak sama gitu, pasti ada perbedaan. Atau yang contoh lainnya, filosofi lainnya beda mazhab gitu kan, nggak sama antara Imam Syafi'i, Hambali, Ghazali dan Hanafi, itu kan nggak sama semua. Tapi kan di dalam perbedaan itu kan mereka saling menghargai kan, yang penting sanadnya jelas gitu, orangnya dulu jujur. Kalau masalah diterima amal atau enggaknya kan itu urusan Allah. Yang penting hadis riwayat nomor 1 itu kan inna awalu biniat, segala sesuatu tergantung daripada niatnya gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan sama si Harry Pras ini, pakai numerologi Al-Quran ini bisa Anda baca sendiri. Dia sedang mengerjakan apa gitu kan. Di sini 4, 22, makanya saya pakai numerologi 0 tambah 4 sama dengan 4, 22, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kita ambil surat ayat 44.
Nah, di ayat ini di Al-Baqarah saja sudah kelihatan dia sedang mengerjakan apa ya. Dia menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan gitu kan, kebajikan. Sedangkan dia melupakan dirinya sendiri padahal dia membaca kitab Taurat. Ini kelakuan siapa? Kitab ini kalau Tauratnya dihapus kan Al-Qur'an kan. Ini kalau misalkan kita baca, dia kan pegangannya kan katanya kan Quran. Dia tahu gitu kan, seluk Quran katanya kan gitu kan. Dia baca kitab Quran tapi kan didengar. Nah, di sini dituliskan Taurat karena ini dia dengan seperti itu udah tasyabuh seperti orang Yahudi gitu. Nih, ada lagi yang di menit 4:59. Katanya diakui oleh habaib, pelopor yang menyebarkan ajaran Islam terkhusus di era-era sekarang ini adalah habaib. Sampai-sampai sekali lagi ya, saya mohon maaf kepada seluruh habaib. Jadi kesalahan segelintir orang di NU gitu ya, oknum di NU yang omongannya agak aneh juga ya, soalnya NU juga mengalami perubahan sih semenjak rezim Jokowi naik gitu ya. Semenjak rezim Jokowi naik, NU jadi kacau demi Allah. Coba dia lagi ngapain, Anda baca aja sendiri. Apalagi kepada para pengikutnya habaib. Ada yang meminta saya untuk membahas salah satu video yang dimana seorang wari ini memimpin ritual ibadah tahlilan. Ya Allah, seorang Waria dibebankan kepada orang yang berbeda. Yang sesat siapa, yang disorot siapa gitu kan. Ini kan konyol gitu. Bikin fitnah nggak jelas. Yang saya heran ini kok pengikutnya banyak gitu, artinya kan ada yang mendanai gitu kan, ada yang mensponsori gitu kan, ada juga yang pura-pura jadi pengikut tapi cuap-cuap gitu loh, padahal sebenarnya kong kali kong sama dia juga. Di sini saya sindir pakai Quran surat 4 ayat 59. Nah, kemudian jika kamu berbeda pendapat, di sini saya pakai ini untuk menyadarkan para pengikutnya ya yang sudah terbodohi sama si Harry Pras ini. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, artinya kan kembali lagi ke sunnahnya, Al-Quran dan sunnahnya. Selama sunnahnya ada gitu ya, sanadnya baik gitu kan, dan kredibilitas yang yang menyampaikannya itu baik kan, soalnya kan zaman dulu nggak ada kamera seperti yang saya bahas di video soal si guru gembul yang satu tipe sama orang ini nih. Inawalu biniat. Kalau saya sih pribadi dasarnya itu, yang penting kita harus menimbang dengan baik, harus adil, baik, dan tidak mencampurkan kebenaran dan kebatilan gitu. Masuk lagi ke menit ke-6 ayat astagfirullahaladzim, 6 menit ke-6 26 detik gitu ya. Nah, di sini saya sindir lagi kepada dia soal apa yang dia lakukan gitu kan. Terus agama orang untuk orang. Doktrin-doktrin NU ini sangat-sangat banyak nyelenehnya teman-teman, yang dimana oknum-oknumnya beragam cara, beragam metode, beragam jenis yang mengajarkan beberapa keanehan-kenyelenehan. Asal kalian tahu, oknum yang satu ngajak orang perempuan laki-laki majelisan bareng-bareng rame-rame joget. Kalau ini sulit Anda pahami, kenapa? Oke, kita skip aja lah, soalnya omongannya nggak jelas, jadi ngelantur lah omongannya. Gak terlalu penting juga. Di sini saya sindir lagi pakai surat Al-An'am menit ke-6 surat 6 detiknya 26 detik ayat 26. Nah, saya bilang pada dia nggak berbeda jauh gitu dari orang yang ngomong yang tidak mengikuti NU itu sesat. Nah,
Dia itu melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari, gitu kan. Sekarang ke menit 7:26. Ya Allah. Allah. Oh iya. Semoga semakin berjaya. Intinya masih kasus yang sama. Jadi kesalahan segelintir orang ini kan dipakai candaan gitu ya, dipakai candaan. Jadi paling yang saya baca itu dari konten video viral awalnya, jadi maksudnya itu belajar huruf hijaiyah UI itu maksudnya gitu yang disampaikan ini. Tapi kan ini dipakai candaan dan ini dipakai kesempatan buat Syahri Pras, buat framing orang-orang di NU gitu, ataupun ulama-ulama yang lain. Itulah gitu. Makanya sebenarnya agama itu jangan jadiin candaan juga sih gitu ya. Kan itu ada juga hadisnya. Nah, takutnya ada orang-orang seperti ini nih gitu. Padahal niatnya bercanda itu sebenarnya untuk apa? Memperlihatkan dengan UI saja sudah bisa belajar huruf hijaiyah gitu maksudnya. Huruf alif. Nah, saya balik lagi ke ininya ke 756 ayat 7. Di sini saya pakai pesan tersembunyi ya. Allah kirim pesan tersembunyi 567. Kenapa saya nggak memperlihatkan ayat sebelumnya dan setelahnya? Karena pesan Allah menurut saya pribadi ini biar kita nggak bingung. Kamu jadi 3 golongan. Allah berkata seperti itu. Golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang satu lagi yang abu-abu. Nah, ini orangnya gitu kan. Oke. 821 kita lihat, coba cek pesan terakhir dia dan Allah berkata apa. Ya, gak akan ikut. Setelah saya keluar ya saya tidak akan kembali. Apalagi berbicara masalah keanehan kenyelenehan. Saya tidak suka agama yang aneh-aneh nyeleneh. Aneh sedikit wali, nyeleneh dikit menjeduk, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, keanehan-keanehan sedemikian rupa ini adalah gambaran bahwa memang di antara mereka ada ajaran-ajaran yang menyimpang, teman-teman. Kami tidak benci kalian. Tidak ada orang yang menasihati karena benci, tetapi kalian menganggap kami kurang ilmu. Ulang lagi dari 819 biar jelas. Inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin. Tidak akan ikut ajaran agama NU, ya? Gak akan ikut. Katanya agama NU. Sejak kapan NU jadi agama? NU itu kan furu yang diacak-acak sama rezim Jokowi kan. Rezimnya Si Mulyono. Yang di belakangnya itu adalah pendukung-pendukung Israel. Saya udah detek pakai numerologi Al-Quran dan saya sudah tes sendiri ke istana. Dan saya detek di situ ada orang yang menghalangi saya untuk menemui Pak Prabowo di sana. Saya sudah punya perkiraan siapa orangnya sekarang ya. Saya nyangkanya yang menghalangi saya itu dulu itu saya nyangka orang itu tuh KTP-nya Islam gitu ya, tapi ngebela Kristen. Ternyata setelah saya cek, oh agamanya beda sama kita. Oh pantesan gitu saya nggak bisa ketemu. Oh, jadi dari situ asal usulnya. Oke, saya bilang. Ini sindirannya ya. Kita lanjut buat sindirin Syahri Pras. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan. Coba cek aja sikapnya kayak gitu kan. Padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Kesimpulannya, kata saya kan, Anda itu munafik. Itu adalah hasil algoritma Allah melalui numerologi Al-Quran. Sekian, terima kasih. Oke, saya Tommy Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.